belajar menurut pandangan humanisme. Teori humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Teori humanistik sifatnya lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Menurut Abraham Maslow berpandangan bahwa manusia yang wajar atau sehat jiwanya adalah manusia yang mengembangkan dirinya berdasarkan kekuatan-kekuatan diri dari dalam dirinya sendiri. Ini sesuai dengan teorinya motivasi yang berawal dari peranggapan bahwa manusia adalah baik, setidaknya netral, tidak jahat, sehingga individu hanya perlu diarahkan untuk semakin baik, yang mana melalui penangkapan panca inderanya. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu yang pertama sesuatu usaha yang positif untuk berkembang, yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Menurut Arthur Combs berpendapat bahwa persepsi merupakan unsur batiniah yang menyebabkan seseorang berada dengan berbeda dengan yang lain. Perilaku merupakan hasil dari persepsi seseorang. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana mereka berpikir dan memanfaatkan atau bagaimana berpersepsi dirinya. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku orang lain, manusia harus mengubah persepsinya, atau seseorang harus mengubah persepsinya. Aplikasi teori belajar humanistik terhadap peserta didik. Peserta didik, siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi diri secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dalam teori pembelajaran humanistik, peserta didik akan ditempatkan sebagai pusat atau bahan pelatihan dalam aktivitas belajar. Kemudian peserta didik juga menjadi pelaku dan memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Dengan demikian, peserta didik dituntut untuk berperan aktif, kreatif, inovatif, dan inisiatif. Karena siswa adalah diberikan kebebasan untuk mengapresiasikan kemampuan yang dimilikinya dan bukan merupakan sekedar menerima informasi dari guru atau pendidik. Yang kedua yaitu guru. Dalam pembelajaran humanisme, peran guru adalah menjadi fasilitator bagi peserta pendidik dengan cara memberi motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai terhadap kebutuhan peserta didik, sehingga akan menciptakan suasana yang aktif yang tentu diikuti dengan penyampaian yang sistematis. Yang ketiga yaitu aktivitas dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajar daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihan sendiri, melakukan apa yang dia inginkan, yang menanggung resiko dari pelaku yang ditujukan. Guru menerima siswa apa adanya, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Evaluasi diberikan secara individu berdasarkan perolehan prestasi siswa.
Yang selanjutnya yaitu kelebihan teori belajar humanisme dan pembelajaran. Kelebihan teori belajar humanisme dalam pembelajaran yang pertama adalah dalam pembelajaran teori ini siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Belajar akan lebih cepat dipahami dan dimengerti peserta karena bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, kondisi belajar akan lebih partisipatif dan efektif karena dalam teori belajar ini siswa diberikan kebebasan untuk menggali kemampuan pada dirinya dan kebebasannya, kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dan ditingkatkan dengan evaluasi diri. Evaluasi diri orang lain tidak begitu penting karena pada dasarnya merupakan kemantapan kemampuan pada dirinya. Adapun kelemahan teori belajar humanisme dalam pembelajaran yang pertama adalah dalam pembelajaran teori ini peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Makanya ada dikatakan bakat yang terpendam yang sering kita dengar-dengar di luar. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya Ardiansyah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.